Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 2801 Lin Bai yang pertama. Mata semua prajurit yang hadir terfokus pada Lin Bai, dan mereka melihat cahaya pedang di atas kepala Lin Bai meningkat dari waktu ke waktu, dan segera mencapai ketinggian 19 kaki. Ini, mata Sang Feng, Yu Jue, dan Lin Chen berubah karena terkejut. Lin Bai tetap diam. Ketika cahaya pedang di kepalanya tiba-tiba meningkat menjadi 21 kaki, dia berhenti. Segera, Lin Bai bertanya, "Penatua Dugu Fei, apakah Anda masih dalam masalah sekarang?" Dugu Fei berkata sebelumnya bahwa Sang Feng, Yu Jue, dan Lin Chen berada di posisi pertama dengan pancaran pedang setinggi 18 kaki mereka, dan Dugu Fei tetua berkata bahwa ini merepotkan, karena keluarga Dewa Pedang hanya memilih satu orang, dan tidak pernah mengatakan mereka akan terikat pada posisi pertama. Tapi sekarang pancaran pedang setinggi 21 kaki Lin Bai melampaui semua prajurit di lapangan dan menjadi orang nomor satu yang memang layak diterima. Jadi Lin Bai bertanya, apakah ini masih mempermalukan Penatua Dugu Fei? Dugu Fei melihat cahaya pedang setinggi 21 kaki di atas kepala Lin Bai, dan berkata sambil tersenyum tipis, "Hahaha, bagus, 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 benar-benar layak menjadi jenius dalam ilmu pedang, kalian semua baik-baik saja." Dugu Fei segera melihat pada Sang Feng dan yang lainnya, tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, artinya sangat sederhana, jika kamu masih bisa meningkatkan kekuatan pedangmu, cepatlah, jika tidak, aku akan mengumumkan orang pertama. Sang Feng, Yu Jue, dan Lin Chen terlihat jelek. Mereka bertiga awalnya berencana menyembunyikan kekuatan mereka dan meledak di tahap akhir untuk menang secara mengejutkan, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa seseorang yang lebih jahat dari mereka akan datang. Mereka bertiga saling memandang, tersenyum pahit, dan sedikit menggelengkan kepala. Dugu Fei terkekeh dan berkata, "Baiklah, sekarang setelah semuanya mereda, saya akan mengumumkannya. Kompetisi diskusi Dao dan seni bela diri kota Tianjian tahun ini, orang pertama adalah Lin Bai. Dan dia akan melakukannya masuk langsung. Keluarga Dewa Pedang berlatih." Dugu Fei berkata sambil tersenyum, "Selamat, Lin Bai." Lin Bai mengangguk sedikit. Dugu Fei berkata, "Adapun yang lainnya, Anda dapat kembali ke kota Menggu untuk beristirahat untuk sementara waktu. Setelah para tetua kami mendiskusikannya, kami akan memilih beberapa prajurit luar biasa dari antara Anda untuk bergabung dengan keluarga Dewa Pedang. Lin Bai, kamu juga harus pergi dulu. Kembali ke kota Menggu untuk beristirahat. Setelah kita berdiskusi, kamu dan prajurit lainnya akan bergabung dengan keluarga Dewa Pedang." Lin Bai mengangguk dan berkata, "Oke." Kemudian Dugu Fei mengatur untuk seorang penatua untuk membelah istana Yunmeng. Kabut di danau memungkinkan semua prajurit keluar dari kota Tianjian dengan selamat dan kembali ke kota Menggu. Lin Bai pun membawa Lin Ye dan langsung menuju kota Menggu. Ketika semua prajurit meninggalkan kota Tianjian, meninggalkan Yunmeng Days, dan kembali ke kota Menggu, kabar Lin Bai meraih juara pertama langsung meledak di kota Menggu. Berita dari kota Tianjian telah tiba. Tempat pertama, Lin Bai, dengan pedang setinggi 21 kaki, mengalahkan Sang Feng, Yu Jue, dan Lin Chen, tiga pembudidaya pedang berbakat, dan memenangkan tempat pertama. Tempat pertama, Lin Bai. Anak laki-laki ini melewati semua pejuang di kota Menggu seperti api. Sebelum Donglain, ketika pelayan mendengar berita itu, dia terkejut dan berkata dengan sangat ngeri, "Itu dia, itu benar-benar dia." Tidak lama kemudian, Lin Bai dan Lin Ye tiba di depan Donglain. Kini, ribuan prajurit berkumpul di depan Donglain, menunggu kedatangan Lin Bai lagi. Lin Bai berjalan tanpa suara dan tiba di depan Donglain. Ketika semua prajurit melihat Lin Bai, mereka berbisik, "Apakah dia Lin Bai? Apakah dia yang mengalahkan Sang Feng, Yu Jue, dan Lin Chen dan memenangkan tempat pertama? Itu tidak mudah. Siapa ini orang? Kenapa aku belum pernah mendengar nama orang ini? Lin Bai. Nama ini sepertinya familiar." Mata semua prajurit tertuju pada Lin Bai. Lin Bai menghadapi tatapan para prajurit di sekitarnya dan berjalan ke penginapan Donglai dalam diam. Pelayan menyambutnya dengan senyuman dan berkata, "Tuan, terima kasih atas kerja keras Anda. Kami telah menyiapkan makanan lezat untuk Anda di ruang tamu khusus. Anda bisa makan sedikit lalu istirahat." Donglain, tidak ada yang akan mengganggu istirahat orang dewasa. Lin Bai mengangguk sedikit dan tetap diam. Kembali ke ruang tamu khusus, Lin Ye makan sesuatu, sementara Lin Bai sedang minum dari botol anggur. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata hari berikutnya sudah subuh. Pelayan berteriak di luar pintu, "Tuan, Pangeran Mo Chang dari Istana Zenan ingin bertemu dengan Anda." Lin Bai mengangguk dan berkata, "Biarkan mereka masuk."
Segera, pelayan membuka pintu, dan Mo Chang membawa Ancuk Sue, Wan Xing, Hu Han masuk ke kamar Lin Bai. Mo sering melihat Lin Bai berdiri di dekat jendela, benar-benar memandang keluar jendela. Mo Chang menangkupkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, "Selamat, Saudara Lin Bai, karena telah memasuki keluarga Dewa Pedang dengan peringkat pertama. Ini adalah beberapa hadiah yang saya perintahkan untuk disiapkan oleh Istana Zenan. Terimalah, Saudara Lin Bai." Lin Bai He tersenyum dan berkata, "Tidak perlu." Mo Chang berkata sambil tersenyum, "Ini adalah beberapa gadget, terutama daging. Saya melihat bahwa saudara kedua Anda sepertinya sangat suka makan daging." Saat dia berbicara, Wan Xing mengeluarkan makanan dari tas penyimpanan. Dia mengeluarkan beberapa daging dan meletakkannya di depan Lin Ye. Ketika Lin Ye melihatnya, matanya berbinar, tapi dia tidak impulsif. Sebaliknya, dia menatap Lin Bai dan bertanya apa maksud Lin Bai. Lin Bai tersenyum tak berdaya dan mengangguk. Lin Ye lalu berjalan, mengambil dagingnya, dan mulai makan. Lin Bai berkata, "Pangeran Mo Chang benar-benar pandai dalam hidup. Dia tahu bahwa saya tidak akan pernah menerima hadiah, tetapi Anda melakukan apa yang Anda inginkan dan memberikan daging ini kepada saudara kedua saya." Mo Chang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Ini waktu Lin Bai bersaudara mengalahkan semua pahlawan di kota Tianjian, tetapi keluarga Dewa Pedang juga mengatakan bahwa mereka ingin memilih beberapa prajurit lain untuk bergabung dengan keluarga Dewa Pedang. Saya kira prajurit lainnya adalah Sang Feng, Yu Jue, Lin Chen. Lin Bai segera menyela Mo Chang, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tertarik dengan prajurit lain yang memasuki keluarga Dewa Pedang. Apakah mereka bisa masuk atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Pangeran Mo Chang, tolong beritahu saya apa yang ingin Anda katakan." Lin Bai memandang Mo Chang dan bertanya. Mo Chang menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Baiklah, saya tahu saudara Lin Bai masih marah atas kejadian di Villa Nanwang. Masalah ini adalah kesalahan saya di Istana Zenan. Saya, Istana Zenan, bersedia memberikan kompensasi." Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Pangeran Mo Chang, kataku, bicaralah langsung jika ada yang ingin kau katakan." Mo Chang tersenyum canggung dan ragu-ragu lagi dan lagi. Dia tidak bertele-tele dan segera berkata, "Saya ingin tahu apakah saudara Lin Bai bersedia membantu kota Istana Pangeran Nan. Jika saudara Lin Bai bersedia, Istana Pangeran Zenan kami dapat memuaskan Anda dengan permintaan apapun." Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak tertarik." Mo Chang berkata, "Saya kenal saudara Lin Bai, latar belakang Anda sangat mulia." Lin Bai terkekeh dan berkata, "Karena Anda tahu, Anda harus memahami bahwa saya tidak terlalu ikut campur dalam perselisihan kekuasaan di Beizu. Saya hanya tertarik pada keluarga Dewa Pedang. Sedangkan untuk Beizu, saya tidak ingin terlibat dalam perebutan kekuasaan kekaisaran di seluruh negeri. Tentu saja, saya juga tidak terlalu tertarik dengan Istana Zenan." Lin Bai berkata pada Mo Chang sambil tersenyum. "Jika Pangeran Mo Chang ingin memenangkan hati orang kuat, dia bisa berhenti membuang-buang waktu terlalu banyak untukku," kata Lin Bai kepada Pangeran Mo Chang dengan lugas. Bab 2802 Puncak Langit. Setelah mendengar kata-kata Lin Bai, Mo Chang menarik napas dalam-dalam, mengangguk dan berkata, "Karena saudara Lin Bai tidak ingin terlibat dalam urusan Beizu, saya akan pergi dulu. Jika saudara Lin Bai pergi ke Zenan Istana Pangeran di masa depan, tolong beritahu saya segera, Mo Chang pasti akan menyapu tempat tidur untuk menyambut Anda. Pegunungan hijau tidak akan berubah, air hijau akan selalu mengalir, saudara Lin Bai, kita ditakdirkan untuk bertemu lagi." Lin Bai mengangguk sedikit dan berkata, "Terima kasih, Pangeran Mo Chang, karena telah mengirimkan daging ini, sepertinya saudara keduaku sangat menyukainya." Mo Chang tersenyum tipis dan meninggalkan Dong Lai In bersama Wan Xing dan yang lainnya. Wan Xing, Hu Han, Ancuk Sue dan lainnya juga pergi. Setelah Mo Chang pergi, Lin Bai tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Di tanah Beizu, kekuatan kekaisaran bersaing untuk hegemoni. Tampaknya ambisi Istana Zenan memang besar. Tapi menurut saya, apakah itu Istana Zenan atau keluarga kerajaan Launan semuanya berada dalam perahu yang sama. Pangeran Mo Chang ini bahkan lebih licik dan licik. Lupakan saja, aku hanya seorang pejalan kaki di Beizu. Aku mengerti pedang cermin air. Setelah itu, saya akan segera kembali ke Dongzu. Sekarang saya telah memasuki keluarga Dewa Pedang, saya selangkah lebih dekat ke pedang cermin air." Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang di dalam hatinya. Lin Bai beristirahat di ruang tamu khusus selama 2 hari. Segera, 2 hari kemudian,
Pelayan datang ke pintu Lin Bai lagi dan berteriak dengan suara rendah, "Tuan, Tuan, utusan keluarga Dewa Pedang ada di sini. Silakan keluar dan berkumpul di alun-alun selatan kota. Hari ini adalah hari di mana kamu pergi ke keluarga Dewa Pedang." Hari keluarga. Lin Bai ada di dalam kamar, matanya berkedip, dan dia berkata dengan terkejut, apakah waktunya sudah habis? Ayo pergi, Lin Ye. Segera setelahnya Lin Bai menyegarkan diri, dia membawa Lin Ye langsung ke alun-alun selatan kota. Setelah keluar dari penginapan, Lin Bai bertanya, siapakah prajurit yang dipilih oleh keluarga Dewa Pedang? Pelayan berkata, seperti yang diharapkan, mereka adalah Sang Feng, Yu Jue, Lin Chen, dan Guyang. Mendengar keempatnya Lin Bai sedikit mengangguk, sesuai dengan dugaannya. Di kota Tianjian, di antara ratusan pendekar pedang jenius, hanya 4 orang ini yang bisa menarik perhatian mereka. Pelayan membawa Lin Bai ke alun-alun selatan kota. Sekarang di alun-alun selatan kota, pedang raksasa yang panjangnya sekitar 100 meter melayang di udara. Pedang raksasa ini, disebut pedang roh Yukong, adalah senjata spiritual tipe perahu spiritual yang unik untuk keluarga Dewa Pedang. Di bawah pedang roh Yukong, Dugu Fei tersenyum saat dia melihat Lin Bai mendekat. Di belakang Dugu Fei, Lin Bai melihat Sang Feng, Yu Jue, Lin Chen, dan Guyang semuanya telah tiba. Dan di sekitar alun-alun selatan kota, puluhan ribu prajurit menyaksikan pemandangan ini, melihat mereka yang akan memasuki keluarga Dewa Pedang untuk berlatih. Saya telah bertemu dengan penatua Dugu Fei. Lin Bai berkata setelah mendekat sambil mengepalkan tinjunya. Dugu Fei tersenyum dan berkata, ini dia. Karena Lin Bai ada di sini, ayo berangkat. Saat dia berbicara, Dugu Fei melompat ke pedang roh pengendali langit dan duduk bersila. Kemudian, Sang Feng, Yu Jue, Lin Chen, dan Guyang melompat dan mendarat di atas pedang roh. Lin Bai juga melangkah ke pedang roh. Di mata puluhan ribu prajurit, pedang pengontrol langit terbang ke langit, melesat ke awan, dan meninggalkan kota Menggu. Dugu Fei berlutut di atas pedang roh Yukong, kembali menatap Lin Ye, dan berkata, Lin Bai, apakah kamu ingin membawanya ke keluarga Dewa Pedang bersamamu? Lin Bai mengangguk dan berkata, dia telah mengikuti aku selama ini. Aku tidak berencana mengirimnya ke keluarga Dewa Pedang. Biarkan dia meletakkannya. Apa? Apakah itu tidak mungkin? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Dugu Fei terkekeh dan berkata, oke, siapa yang menjadikanmu orang pertama dalam kompetisi ini? Hahaha. Lin Bai pun tersenyum tipis mendengar ejekan dalam perkataan Dugu Fei. Pedang roh pengendali langit melonjak langsung ke langit, dan masih terus meningkat. Selain itu, kecepatan pedang roh pengendali langit sangat cepat, dan dapat terbang puluhan ribu mil dalam sekejap mata. Bahkan jika dibandingkan dengan keterampilan pengendalian pedang Lin Bai, mungkin hampir sama. Kemana kita akan pergi? Atau haruskah aku bertanya? Di mana keluarga Dewa Pedang? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Dugu Fei tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, Lin Chen tersenyum dan berkata, Tanah Beizu, puncak langit, keluarga Dewa Pedang, satu pedang dapat menaklukkan langit. Tentu saja kita akan ke puncak langit. Tapi aku sudah mencari ke seluruh Beizu. Bumi, kamu masih belum melihat di mana puncak langitnya. Lin Chen berkata dengan sedih. Lokasi keluarga Dewa Pedang masih menjadi misteri di Tanah Beizu. Dulu ada pejuang yang ingin memahami misteri, puncak langit, keluarga Dewa Pedang. Banyak pejuang menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencoba menemukan keluarga Dewa Pedang. Namun pada akhirnya, mereka semua kembali sia-sia. Sang Feng dan Yu Jue mengerutkan kening dan berpikir keras. Dugu Fei tersenyum dan berkata, kamu akan mengerti ketika kita sampai di sini. Pedang roh Yukong menyapu tanah Beizu, dan Lin Bai merasa bahwa dia berada jauh dari kota Menggu saat ini. Dalam setengah hari, pedang roh Yukong tiba-tiba sampai di sebuah danau dengan diameter puluhan ribu mil. Danau ini setenang cermin. Lin Chen terkekeh dan berkata, saya tidak menyangka akan ada danau sebesar ini di sini. Pemandangan di sekitarnya sangat bagus, dan ada beberapa desa kecil di depannya. Senior Dugu Fei, apakah kita akan beristirahat di sini? Dugu Fei terkekeh. Dengan suara dan tanpa kata-kata, dia mengendalikan pedang pengontrol udara untuk berhenti dan mendarat di danau. Lin Bai memandangi danau dan berkata sambil terkekeh, sepertinya tempat ini adalah puncak langit. Dugu Fei berbalik untuk melihat Lin Bai dan bertanya sambil tersenyum, Lin Bai, bagaimana kamu bisa melihatnya? Sang Feng juga mengerutkan kening dan berkata, tempat ini adalah puncak langit. Yu Jue juga sedikit bingung, saudara Lin Bai, kamu bilang ini gerbang gunung keluarga Dewa Pedang. Lin Chen juga mengerutkan kening pada Lin Bai.
Lin Bai berdiri di atas pedang roh Yukong, melihat ke langit, dan berkata, Tanah Beizu adalah puncak langit, tetapi langit ini tidak dapat dicapai. Bahkan jika orang kuat di alam aspirasi naik ke langit, dia mungkin tidak bisa menyentuh langit. Puncaknya. Kalau begitu, jika kamu ingin menemukan puncak langit, kamu harus mencari cara lain. Kemudian, Lin Bai memandangi danau yang tenang di bawah Yukong. Pedang roh. Permukaan danau seperti cermin besar, dan air terlarang memantulkan bayangan langit. Pada saat ini, Sang Feng, Yu Jue, Lin Chen, dan Guyang semuanya terbangun, melihat ke bawah ke danau, dan berkata dengan heran, jadi begitu, tidak heran begitu banyak pejuang yang tidak dapat menemukan puncak langit di seumur hidup mereka. Ternyata puncak langit bukan di atas langit, melainkan di bawah bumi. Dugu Fei terkekeh dan berkata, Lin Bai, kamu sangat pintar. Tempat ini disebut Jing Danau. Seperti yang dikatakan Lin Bai, tempat ini adalah apa yang disebut puncak langit di benua kuno, dan juga merupakan tempat gerbang gunung keluarga Dewa Pedang berada. Saat dia berbicara, Dugu Fei menyingkirkannya. Pedang roh pengendali langit dan berdiri di atas danau. Permukaan danau jernih, dan sosok Dugu Fei terpantul dengan jelas. Di bawah danau, seolah-olah ada Dugu Fei lain yang berdiri. Ayo pergi. Dugu Fei tersenyum tipis, jatuh ke danau, dan menghilang. Kemudian, Lin Bai dan Lin Ye mengikuti dari belakang. Sang Feng, Yu Jue, Lin Chen, dan Guyang mengikutinya. Lin Bai jatuh ke dalam danau, dan tiba-tiba merasakan gelombang air, menarik tubuh Lin Bai ke dasar danau. Jangan melawan. Suara Dugu Fei bergema di sekitar semua orang. Setelah Lin Bai mendengar suara Dugu Fei, dia tidak menahan aliran air tersebut, melainkan membiarkan aliran air tersebut menarik tubuhnya dan ingin pergi ke dasar danau. Dasar danau itu gelap. Setelah beberapa saat dalam kegelapan, tiba-tiba sebuah cahaya muncul dari kegelapan, dan tubuh Lin Bai bergegas menuju cahaya tersebut. Desir. Keluar dari kegelapan, Lin Bai terbang dari atas air terjun. Dan air terjun ini, yang tergantung di kehampaan, adalah dasar danau cermin. Setelah bergegas keluar dari air terjun, Lin Bai melihat ke atas. Di depannya ada surga dengan cahaya terang dan keharuman burung dan bunga. Di depannya ada petak-petak istana dan menara giok, dengan banyak burung spiritual terbang naik turun. Tempat ini adalah keluarga Dewa Pedang. Bab 2803 Asal-usul keluarga Dewa Pedang. Lin Bai dan Lin Ye melewati air terjun, melayang di udara, memandangi dunia seperti surga di depan mereka, tubuh mereka terkejut. Ini adalah keluarga Dewa Pedang. Lin Bai berkata dengan sangat terkejut. Setelah itu, Sang Feng, Lin Chen, Guyang, dan Yu Jue juga terbang keluar dari air terjun. Melihat dunia indah di depan mereka, mata mereka ketakutan. Ayo pergi. Dugu Fei melihat ekspresi terkejut di wajah semua orang, tersenyum sedikit, berjalan di kehampaan, dan berjalan selangkah demi selangkah menuju istana di depan. Lin Bai dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Dugu Fei berkata dengan lembut, keluarga Dewa Pedang dimulai pada zaman kuno. Didirikan oleh dua keluarga besar, yaitu keluarga Dugu dan keluarga Ye. Jadi, sepanjang tahun, dua keluarga besar dari keluarga Dewa Pedang akankah? Sejumlah besar jenius telah lahir, jadi keluarga Dewa Pedang tidak perlu merekrut sejumlah besar jenius dari benua barbar seperti kekuatan lainnya. Para jenius yang lahir dari klan Dugu dan klan Ye adalah cukup untuk mempertahankan kelangsungan keluarga Dewa Pedang. Dan para jenius yang lahir dari dua keluarga besar mungkin sedikit lebih kuat daripada para pejuang dari benua kuno. Setelah mendengar perkenalan Dugu Fei, Lin Bai menyadari bahwa keluarga Dewa Pedang adalah awalnya merupakan kombinasi dari dua keluarga besar. Dua keluarga besar tersebut adalah klan Dugu dan klan Ye. Tapi kemudian, keluarga Dewa Pedang menguasai sejumlah besar ilmu pedang dan sumber daya pelatihan, dan mereka juga didambakan oleh para pejuang di benua kuno. Tidak ada pilihan selain tetap mengasingkan diri, jadi mereka akan pergi ke sana setiap beberapa tahun. Pilih beberapa pembudidaya pedang yang luar biasa, dan mereka bisa datang ke keluarga Dewa Pedang untuk berlatih selama mereka mau. Jika Anda ingin masuk ke keluarga Dewa Pedang, hanya ada dua cara. Cara pertama, baik Anda punya satu di benua kuno. Reputasi besar. Cara kedua sama seperti kamu, masuk ke keluarga Dewa Pedang melalui kompetisi seni bela diri. Kata Dugu Fei sambil berjalan ke depan. Tapi tidak peduli metode apa yang kamu gunakan untuk memasuki keluarga Dewa Pedang, kamu hanya bisa tinggal di hutan Feilong untuk jangka waktu tertentu, jadi sekarang aku akan membawamu ke hutan Feilong. Dugu Fei berkata sambil tersenyum. Segera, sekelompok orang masuk ke klan keluarga Dewa Pedang. Di jalan, Lin Bai melihat perpecahan di sini sangat jelas,
beberapa rumah memiliki bendera, klan Dugu, yang tergantung di atasnya, sementara beberapa rumah memiliki lukisan totem, klan Ye, di atasnya. Jelas sekali, kedua keluarga ini memiliki kekuatan absolut dalam keluarga Dewa Pedang. Saat berjalan menuju hutan Feilong, Dugu Fei berkata lagi, alasan mengapa keluarga Dewa Pedang disebut keluarga Dewa Pedang adalah karena pada zaman dahulu, keluarga Dugu dan keluarga Ye telah menghasilkan banyak orang jenius yang luar biasa. Bahkan karena di sana adalah beberapa orang jenius di benua Mangu yang berusaha mendominasi langit dengan keterampilan pedang mereka dan disebut Dewa Pedang. Misalnya, Dugu Bai, Dugu King, dan Dugu Yunhei dari klan Dugu saya semuanya pernah berada di benua Mangu. Makhluk tertinggi, ilmu pedang mereka telah melampaui dunia ini terlalu banyak. Dan di klan Ye, ada juga pejuang seperti itu, seperti Ye Yi, Ye Yueseng, Ye Changye, De. Di klan Ye. Tapi, keberadaan para senior ini sudah terlalu lama. Mungkin kalian belum pernah mendengarnya, tapi bagi keluarga Dewa Pedang, nama para senior ini adalah sesuatu yang harus kita ingat. Saat Lin Bai mendengar Dugu Fei menyebut nama ini memang terasa agak aneh. Namun, di dalam hati Yu Jue dan Lin Chen, ketika mereka mendengar nama-nama tersebut, ekspresi mereka menunjukkan ketakutan dan kekaguman. Dugu Bai, Ye Yi. Ada sedikit keterkejutan di wajah Yu Jue dan Lin Chen. Lin Bai melihatnya dan jelas mereka pernah mendengar nama kedua orang ini. Hutan Feilong ada di depan, dan ini akan menjadi tempat tinggal sementaramu. Dugu Fei berkata sambil tersenyum. Lin Bai mendongak dan melihat pegunungan yang tenang dan indah di depannya. Pepohonan di dalamnya sangat besar dan menghalangi langit dan matahari. Di pegunungan yang indah ini terdapat istana-istana yang letaknya tidak berjauhan. Lin Bai bahkan melihat samar-samar para prajurit bolak-balik di pegunungan dari kejauhan. Hutan Feilong bukan hanya tempat tinggalmu, tapi juga tempat tinggal para pejuang lainnya. Mereka semua adalah prajurit yang diundang oleh keluarga Dewa Pedang sebelumnya. Dan kamu adalah prajurit yang telah bergabung dengan keluarga Dewa Pedang. Statusmu jauh melebihi prajurit biasa dari klan Dugu dan klan Ye, jadi kamu bisa melatih banyak keterampilan pedang. Tentu saja, setelah kamu terbiasa dengan klan Dewa Pedang, aku akan membimbingmu dalam hal ini. Lakukan saja itu. Ada banyak tempat tinggal di hutan Feilong. Selama tidak ada orang yang tinggal di sana, kamu bisa tinggal di manapun kamu mau. Dugu Fei berdiri di udara di hutan Feilong dan berkata sambil tersenyum tipis. Dugu Fei tersenyum dan berkata, aku masih ada yang harus dilakukan, jadi aku tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi. Dalam 3 hari, aku akan datang ke hutan Feilong untuk mencarimu dan mengajakmu mengenal keluarga Dewa Pedang. Dugu Fei berkata sambil tersenyum. Lin Bai dan yang lainnya membungkuk sedikit dengan tangan terkepal, mengucapkan selamat tinggal pada Dugu Fei, dan menuju hutan di bawah. Lin Bai memimpin Lin Ye dan berjalan ke jalan kuno di hutan pegunungan, dia berjalan maju perlahan dan berjalan di sepanjang jalan kuno. Dan Yu Jue, Gu Yang, Lin Chen, dan Sang Feng juga berjalan di jalan kuno bersama-sama. Tapi tidak lama kemudian, Lin Bai tiba-tiba merasakan cahaya pedang tajam memenuhi hutan. Lin Bai mendongak dan melihat di hutan di depan, seorang wanita berpakaian putih memegang pedang tajam di tangannya, naik ke langit dengan niat pedang, menyapu semua arah. Lin Bai hanya melihat sekilas dan berencana untuk pergi. Wanita yang cantik sekali, kata Yu Jue sambil tersenyum setelah melihat wanita itu. Tetapi pada saat ini, mata indah wanita berbaju putih yang berdiri di hutan tiba-tiba terbuka, dan dia memandang tanah Lin Bai dengan perasaan tidak senang. Tubuh halusnya terbang ke arah Lin Bai, dan cahaya pedang yang tajam langsung menuju ke wajah Lin Bai. Lin Bai tidak panik ketika dia merasakan wanita itu mengambil tindakan, dan dia bahkan tidak melihat ke belakang pada wanita itu. Tapi Lin Ye membuat langkah berani di sini, memukul cahaya pedang dengan pukulan dan menjatuhkan wanita berbaju putih itu. Wanita berbaju putih itu sepertinya takut dengan kekuatan Lin Ye, dia mundur 100 meter dan menatap Lin Ye dengan ngeri. Pada saat ini, Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Nak, mengapa kamu ingin menyakiti seseorang di belakangmu? Sepertinya kami tidak menyinggung perasaanmu, kan?" Yu Jue, Sang Feng dan yang lainnya juga memandang wanita itu dengan beberapa ketidaksenangan. Wanita itu mendengus dingin dan berkata, tidakkah kamu tahu bahwa mengintip orang lain yang berlatih ilmu pedang adalah hal yang tabu di dunia seni bela diri? Bukankah ini cukup untuk membuatmu mati 100 kali? Lin Chen terkekeh saat ini. Nak, kamu salah paham, kami baru saja lewat. Yu Jue tersenyum dan berkata, ya, kami baru saja lewat, dan kami hanya melihatmu sekali lagi, dan aku juga memujimu.
Kata Sang Feng. Dia mendengus dingin dan menatap wanita itu dengan perasaan tidak senang. Tapi Gu yang diam saja. Wanita itu berkata dengan dingin, lihat dirimu, kalian semua tidak terlihat seperti orang baik. Siapa kamu? Kenapa kamu berada di hutan Feilong? Lin Chen berkata sambil tersenyum, kami baru saja memuja pedang. Prajurit dari keluarga dewa, senior Dugu Fei memerintahkan kita untuk beristirahat dengan baik di hutan Feilong dulu, agar kita bisa mengenal keluarga dewa pedang terlebih dahulu. Ketika wanita itu mendengar ini, matanya bersinar dan dia berkata dengan terkejut, apakah kamu prajurit baru? Apakah kamu Tian? Apakah kamu datang untuk kompetisi seni bela diri Jian Cheng? Yu Jue tersenyum dan berkata, itu benar. Itu benar. Wanita itu mendengus dengan jijik dan memandang beberapa orang dengan sedikit jijik. Bab 2804 Hutan Feilong. Cih. Ketika wanita itu mendengar bahwa Lin Bai dan yang lainnya adalah pejuang yang masuk melalui kompetisi kota Tianjian, ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit menghina, dan dia bahkan tersenyum sinis. Lin Chen tertegun dan berkata dengan rasa malu, teman-teman, sepertinya kita dipandang rendah olehnya. Yu Jue mengerutkan kening dan berkata, saya pikir wanita ini tampak familiar. Sang Feng tertawa dan berkata, Yu Jue, kamu adalah orang nomor satu di semua gedung King. Dengan karaktermu, bukankah seharusnya kamu merasa familiar ketika melihat wanita manapun? Haha, mendengar lelucon Sang Feng, Yu Jue tidak marah, tetapi berkata dengan tenang, tidak, sepertinya aku punya melihat gadis ini di suatu tempat. Melihat ekspresi serius Yu Jue, tetangga itu menundukkan kepalanya dan mulai berpikir. Setelah Yu Jue berpikir sejenak, matanya berkedip dan dia berkata dengan terkejut, itu dia. Lin Chen sepertinya mengingat sesuatu, menatap Yu Jue dan berkata, Yu Jue, apakah kamu dan aku memikirkan orang yang sama? Yu Jue memandang Lin Chen dengan ekspresi serius. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, dari mana asal-usul gadis ini? Yu Jue berkata dengan serius, setahun yang lalu, di tanah Beizu, ada sebuah kota kecil yang tidak mencolok bernama Kota Loyang. Ada sebuah kota besar di kota itu. Ketika putri dari keluarga tersebut membangkitkan semangat bela dirinya pada usia 18 tahun, dia membangkitkan semangat bela diri ilmu pedang tingkat dewa, yang mengejutkan tanah Beizu. Pasukan yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke pintu untuk merekrutnya. Tetapi di dalam pada akhirnya, keluarga besar mengumumkan kepada dunia luar, wanita itu telah bergabung dan tidak akan memilih kekuatan lain. Saudara Lin Chen harus lebih sadar akan masalah ini. Saya ingat istana Perdana Menteri Anda pernah ke Loyang kota berkali-kali. Yu Jue memandang Lin Chen dan berkata. Lin Chen mengangguk dan berkata, ya, nama gadis ini adalah Gu Yuzu, dia adalah roh bela diri tingkat dewa. Ayahku pernah mengirim beberapa kelompok orang kuat ke kota Loyang untuk merekrut, tetapi pada akhirnya ayah Gu Yuzu diam-diam memberitahu ayahku, mereka mengatakan bahwa Gu Yuzu telah dibawa pergi oleh keluarga Dewa Pedang. Saat itu, aku juga melihat potret Gu Yuzu. Jika tebakanku benar, gadis di depanku adalah dia. Lin Chen He. Yu Jue memandang wanita seperti peri berbaju putih di hutan dan berkata dengan kaget. Lin Bai berkata dengan ringan, ternyata dia adalah jenius seni bela diri tingkat dewa semu. Gu Yuzu berdiri di hutan, memandang Lin Bai dan yang lainnya dengan ekspresi sinis. Dia meletakkan pedangnya dan berkata dengan senyuman menghina, ternyata itu adalah pedang surgawi. Prajurit yang datang untuk kompetisi kota, kamu tidak memenuhi syarat untuk membiarkanku mengambil tindakan. Tetapi karena kamu di sini, aku tidak bisa mengemudi begitu saja kamu pergi. Ada tempat tinggal di sisi utara hutan Feilong, kamu bisa tinggal di sana. Setelah mengatakan itu, Gu Yuzu berbalik dan pergi. Dan Lin Bai dan yang lainnya tidak mencoba membujuknya untuk tetap tinggal. Setelah Gu Yuzu pergi, Gu Yang bertanya, mengapa dia ingin kita tinggal di sisi utara hutan Feilong? Lin Chen tersenyum dan berkata, mungkin pemandangan di sana lebih bagus, gadis ini sangat menyukainya. San, sepertinya begitu kami kasar sekarang. Jika ada kesempatan di masa depan, kami tetap harus meminta maaf. Yu Jue tersenyum dan berkata, saya pandai meminta maaf kepada gadis itu. Saya harus meminta maaf kepada gadis itu setidaknya setiap tahun. Ribuan berkali-kali, jika tidak, saya akan merasa tidak nyaman. Lin Bai menatap punggung Gu Yuzu dan berbisik, wanita ini sepertinya bukan pengingat yang baik. Dia mendengar bahwa kami datang dari kompetisi kota Tianjian. Setelah itu prajurit, wajahnya penuh dengan sarkasme dan penghinaan. Jika dia meminta kita untuk tinggal di sisi utara kota Feilong lagi, ini sepertinya bukan pengingat yang baik. Lin Bai berkata dengan ringan.
Lin Chen tersenyum dan berkata, haha, oke, jangan terlalu banyak berpikir. Saudara Lin Bai, karena kamu tidak ingin tinggal di utara, kamu dapat memilih tempat lain. Senior Dugu Fei pernah berkata bahwa di hutan Feilong, selama tidak ada tempat tinggal orang, kamu bisa tinggal dimanapun kamu mau. Semua orang bisa memilih tempat tinggal di mana mereka suka. Bagaimana? Lin Chen berkata sambil tersenyum. Guyang berbisik, oke. Yujue berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku akan pergi dan memilih tempat tinggal dulu. Lin Bai mendongak dan melihat beberapa rumah kayu sederhana yang terletak di ujung jalan kuno. Di pinggir dari sungai, dia tersenyum dan berkata, saya pikir tempat ini bagus, jadi saya akan tinggal di sini. Lin Chen berkata sambil tersenyum, ya ampun, saudara Lin Bai sangat pandai memilih tempat ini juga penting bagiku, tapi karena saudara Lin Bai menyukainya, dan seorang pria sejati tidak menyukai apa yang disukai orang lain, aku akan memilih tempat lain. Lin Bai tersenyum dan berkata, terima kasih. Segera, Lin Bai berjalan menuju rumah kayu di dekat sungai kecil. Lin Chen, Guyang, Yujue, dan Sang Feng datang ke sungai dan mengunjungi rumah kayu Lin Bai, lalu berbalik dan pergi untuk mencari rumah mereka sendiri. Dan tempat ini akan menjadi kediaman Lin Bai di dalam keluarga Dewa Pedang. Jika tidak ada perubahan besar, mungkin Lin Bai akan tinggal di sini dalam jangka waktu berikutnya. Setelah menyuruh Sang Feng dan yang lainnya pergi, Lin Bai datang ke rumah kayu itu. Total ada 9 rumah kayu, termasuk ruang rahasia, ruang tenang, ruang tamu, dapur, ruang alkimia, del. Lin Bai membersihkan 2 kamar dan tinggal bersama Lin Ye. Di depan rumah kayu terdapat aliran sungai kecil yang mengalir deras di depan rumah kayu Lin Bai. Dari waktu ke waktu terlihat beberapa ikan kecil melompat keluar dari air, tampak penuh kehidupan. Ketika Lin Ye datang ke rumah kayu, dia berjongkok di tepi sungai, memandangi ikan di air, meneteskan air liur ke seluruh lantai. Lin Bai tersenyum tak berdaya dan berkata, Lin Ye, jika kamu ingin makan ikan, cukup tangkap sendiri. Lin Ye mengangguk dan tersenyum pada Lin Bai. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melompat ke sungai, menangkap beberapa ikan yang lebih besar, kembali ke pantai, dan mulai makan. Lin Bai melihat dan berjalan tanpa daya dan berkata, meskipun ikan ini adalah makanan lezat di keluarga Dewa Pedang, jika kamu memakannya mentah, kamu tidak bisa merasakan rasanya, jadi kamu tetap harus menghadapinya. Saya akan melakukannya. Kamu bertanggung jawab menangkap ikan, saya akan bertanggung jawab memanggangnya untukmu. Lin Bai duduk di tepi sungai, mengangkat tangannya, dan kekuatan spiritualnya menggulung beberapa batu dan menumpuknya. Di depannya, dengan gerakan tangannya, bola api terbang keluar dan mendarat di antara batu. Lalu mulai memanggang ikan. Lin Ye dengan senang hati melompat ke sungai dan mulai memancing. Lin Bai duduk di tepi pantai sambil memanggang ikan, menikmati waktu tenang yang telah diperoleh dengan susah payah, dan berkata dengan senyuman tipis, jika saya menunggu sampai saya menemukan orang tua saya dan menyelesaikan masalah para dewa raksasa, saya akan membawa Bai Xiao Xiao untuk menemukannya. Seorang gadis cantik. Ini bukan tempat yang buruk untuk hidup dalam pengasingan. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Lin Ye mengambil lebih dari 50 ikan besar dari sungai dan meletakkannya di depan Lin Bai, butuh waktu lama untuk memanggang ikan ini. Dari sore hingga larut malam, Lin Bai duduk di tepi pantai dan memanggang ikan untuk Lin Ye. Dan Lin Ye juga makan dengan penuh semangat. Larut malam, Lin Bai melihat Lin Ye juga kenyang, jadi dia tersenyum dan berkata, oke, mari kita berhenti di sini hari ini. Kamu hampir menangkap semua ikan di sungai ini, tapi kita masih harus menggorengnya. Saya harus tinggal di sini sebentar. Pergi dan istirahat. Lin Bai berdiri dan kembali ke kamar. Tetapi pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba mencium bau darah yang berasal dari hutan. Mata Lin Bai tiba-tiba melihat ke dalam hutan Feilong yang gelap. Bab 2805 Seekor Cacing. Ketika Lin Bai berdiri dari sungai dan hendak kembali ke kamar untuk beristirahat, dia tiba-tiba mencium bau darah yang keluar dari hutan, yang membuat wajah Lin Bai tiba-tiba menjadi dingin. Mata Lin Bai langsung melihat ke arah tempat bau darah itu berasal. Pada saat ini, Lin Ye juga berdiri dari tanah. Dia juga mencium bau darah pada saat ini, dan segera muncul di depan Lin Bai, menatap tajam ke dalam hutan yang gelap dengan matanya. Bau darah semakin dekat, dan sepertinya menuju ke rumah kayu Lin Bai. Aneh, hutan Feilong adalah wilayah keluarga Dewa Pedang, kenapa ada bau darah yang begitu kuat di sini? Lin Bai mengerutkan kening dan melihat ke hutan, bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, tiba-tiba di dalam hutan yang gelap, seberkas cahaya berdarah terbang keluar dan bergegas menuju rumah kayu itu.
Dan di dalam aliran darah itu, sepertinya ada sesosok tubuh. Ah! Lin Ye melihatnya dan meraung dengan marah, melonjak dengan kekuatan dan bergegas menuju cahaya berdarah. Lin Bai segera berteriak, "Lin Ye, berhenti!" Raungan Lin Ye segera berhenti ketika dia mendengarnya. Cahaya berdarah itu terbang langsung menuju rumah kayu Lin Bai dan menghantam atap dengan keras. Kemudian sosok dalam cahaya berdarah itu berguling karena malu dan jatuh di depan Lin Bai. Lin Bai melangkah maju, memandang pria sekarat yang berlumuran darah, mengerutkan kening dan berkata, "Lin Chen." Sosok dalam cahaya berdarah itu jelas Lin Chen. Dan karena Lin Chen mengeluarkan banyak darah, dia kecepatan terbangnya sangat cepat, jadi Lin Bai dan Lin Ye hanya melihat bercak darah itu. Dan ketika cahaya berdarah itu jatuh di depan Lin Bai, cahaya itu menghilang, memungkinkan Lin Bai melihat Lin Chen. Lin Bai berjongkok di depan Lin Chen dan melihat ke bawah. Dia terkejut melihat ada 9 bekas luka di tubuh Lin Chen, semuanya adalah bekas pedang, dan ditinggalkan oleh seorang pembudidaya pedang yang sangat kuat. Apa yang terjadi? Lin Bai mengeluarkan ramuan dari tas penyimpanan dan memberikannya kepada Lin Chen. Lin Chen memandang Lin Bai dengan wajah pucat, dan berkata dengan lemah, "Lin Bai. Lin Bai. Mereka. Cepat. Pergi cepat. Mereka datang." Lin Bai bertanya dengan suara rendah, "Apa yang terjadi? Siapa yang melukaimu?" Lin Chen berkata sesekali, "Gu Yusu, Huo Cheng, Jiang Zhen." Setelah mendengar nama-nama yang keluar dari mulut Lin Chen, kecuali Gu Yusu, Lin Chen Bai tidak mengenal satupun dari mereka. Berlari cukup cepat. Tepat pada saat ini, suara mencibir datang dari hutan gelap di belakang Lin Bai. Setelah Lin Chen mendengar suara ini, ekspresinya menjadi pucat dan seluruh tubuhnya mulai bergetar. Lin Bai tiba-tiba berdiri dari tanah dan melihat kembali ke hutan di belakangnya. Seorang lelaki tegap berpakaian hitam, memegang pedang tajam di tangannya, berjalan keluar hutan, ada senyuman dingin di bibirnya, dan pedang di tangannya masih berlumuran darah. Ketika orang kuat itu melihat Lin Bai, dia berkata sambil tersenyum, "Kamu pasti orang kelima. Kebetulan aku awalnya berencana datang kepadamu setelah merawat Lin Chen. Sekarang dia telah membawaku ke menemukanmu, dia telah menghemat banyak uang. Saya punya banyak waktu." Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, "Siapa kamu?" Pria berotot itu mencibir, "Nama saya Meng Rui." Ketika pria berotot itu mengatakannya namanya, ada ekspresi yang tiada taraf di wajahnya, sombong dan percaya diri, sama seperti ketika Lin Bai mendengar namanya, dia akan sangat ketakutan hingga gemetar seperti Lin Chen. Namun setelah Lin Bai mendengarnya, ekspresinya tetap seperti biasa, karena dia belum pernah mendengar nama ini sama sekali. Setelah menunggu lama, pria berotot itu tidak menunggu kejutan Lin Bai, dan berkata dengan marah, "Apakah kamu tuli? Apakah kamu tidak mendengarku? Namaku Meng Rui." Lin Bai berkata, "Saya mendengarnya. Tapi lalu kenapa? Haruskah saya berlutut dan beribadah setelah mendengar nama Anda?" Meng Rui mencibir, "Berlutut dan beribadah? Itu karena saya memberi Anda hak untuk beribadah. Hargai kesempatan. Kapan aku meninggalkan keluarga Dewa Pedang, jika kamu ingin berlutut di depanku dan memujaku, aku tidak akan memberimu kesempatan." Lin Bai tersenyum menghina dan berkata, Pernyataan yang luar biasa. Aku mengatakan itu. Untuk sudah lama sekali, kamu tidak mengatakan siapa dirimu. Apakah kamu seorang pejuang dari klan Dugu? Apakah kamu juga seorang pejuang dari klan Ye?" Meng Rui berkata, "Tidak satupun dari mereka. Saya adalah seorang pejuang yang diundang secara pribadi oleh keluarga Dewa Pedang, bukan kamu. Prajurit seperti ini yang telah memasuki keluarga Dewa Pedang dengan kekerasan tidak bisa dibandingkan. Kamu mengandalkan keberuntungan, tapi kami mengandalkan kekuatan. Saya pikir prajurit seperti Anda yang cukup beruntung untuk memasuki keluarga Dewa Pedang cepat atau lambat akan dikalahkan sepenuhnya oleh kami. Lemparkan ke belakangmu dan injak-injak di bawah kakimu. Kami adalah jenius sejati, naga dewa yang menjulang di atas 9 langit, burung phoenix yang terbang di atas semua makhluk hidup, kunpeng terbang di 4 lautan, dan para dewa menekan 9 dunia bawah. Dan Anda hanyalah sekelompok orang oportunistik. Sejujurnya, saya sangat menentang keluarga Dewa Pedang yang merekrut prajurit melalui kota Tianjian, karena orang sepertimu tidak layak bergabung dengan keluarga Dewa Pedang. Kamu di sini. Keberadaan keluarga Dewa Pedang hanya akan menodai tempat suci ini. Jadi, kami berencana untuk melenyapkan kalian semua," kata Meng Rui dengan senyum sinis. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia sepertinya mengerti sedikit. Tampaknya para jenius yang diundang ini meremehkan para pejuang dari kota Tianjian dan ingin memeras mereka semua. Lin Bai bertanya, "Bagaimana rencanamu untuk melenyapkan kami?"
Meng Rui tersenyum dan berkata, membunuhmu akan dihukum oleh keluarga Dewa Pedang. Tetapi jika dantian dan kultivasimu dihancurkan, keluarga Dewa Pedang tidak akan mereka akan menghukum jenius seperti kita demi beberapa pecundang. Saat dia berbicara, Meng Rui mengangkat pedangnya dan berkata dengan dingin kepada Lin Bai. Aku kebetulan bertemu denganmu saat ini, jadi mari kita hadapi bersama. Senyuman kejam muncul di bibir Meng Rui. Dengan gerakan tubuhnya, dia bergegas dari jarak 100 meter dan muncul di depan Lin Bai. Pedang tajam di tangannya terangkat, dan cahaya pedang dingin menyapu langit malam. Desir. Menebas dengan satu pedang, menyapu sejauh 100 meter, seperti angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran, menghancurkan segalanya. Hati-hati, Lin Bai. Lin Chen dengan lemah berteriak kepada Lin Bai. Lin Bai berdiri di sana, menyaksikan Meng Rui datang untuk membunuh, tanpa bergerak. Ketika Meng Rui datang untuk membunuhnya, mata Lin Bai tiba-tiba terbuka dan tertutup, dan niat membunuh keluar dari matanya. Guntur ilahi 3 warna mengembun di kedua jari Lin Bai, menjepit pedang Meng Rui. Apa? Meng Rui juga sedikit tidak percaya saat melihat bilah pedangnya dijepit oleh Lin Bai dengan 2 jari. Pada saat ini, Lin Bai terkekeh dan berkata, teknik rahasia jiwa bela diri. Hentikan pertarungan. Cahaya hitam tiba-tiba mengembun di kedua jari Lin Bai, menyebar, dan memenuhi tubuh pedang Meng Rui. Hanya mendengar suara tajam dari KKK. Pedang Meng Rui meledak dengan keras. Ujung pedang meledak, dan pecahan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Lin Bai mengangkat tangannya dan melambai. Fragmen ini mengenai tubuh Meng Rui, memukuli Meng Rui hingga menjadi bubur berdarah. Tubuhnya terbang dalam keadaan canggung, dan dia dipukul. Tanah ratusan meter jauhnya, berlumuran darah. Apakah ini wujud naga dewa yang membubung di atas 9 langit? Apakah ini burung phoenix yang terbang di atas semua makhluk hidup? Apakah ini kunpeng yang berkeliling dunia? Apakah ini dewa yang menekan 9 dunia bawah? Haha. Lin Bai memandang Meng Rui dengan jijik, dia mencibir dan berkata, menurutku kamu tidak terlihat seperti naga, lebih seperti cacing. Bab 2806 Guyang digulingkan. Wow, wajah Meng Rui sangat pucat hingga jaraknya 100 meter. Ada lebih dari selusin lubang berdarah di tubuhnya akibat pecahan pedang. Dia mengeluarkan banyak darah saat ini, dan beberapa pecahan pedang bahkan dipaku langsung ke tulangnya. Meng Rui berbaring di tanah dengan ekspresi ketakutan, seluruh tubuhnya gemetar. Lin Chen melihat sedikit keterkejutan di wajahnya ketika dia melihat Lin Bai baru saja mengalahkan Meng Rui, tetapi pada saat yang sama ada sedikit kekhawatiran. Kamu terlihat seperti ini, aku tidak terlihat seperti naga, tapi cacing. Lin Bai berjalan maju, mendatangi Meng Rui, dan tertawa pelan. Meng Rui menahan amarahnya, menatap Lin Bai dengan marah dan berkata, tunggu saja, kami tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu adalah sekelompok binatang oportunistik. Fei Longlin tidak punya tempat untukmu. Wajah Lin Bai menjadi dingin, tidak ruang untukmu. Ayolah, bukan kamu yang memiliki keputusan akhir, tapi keputusan terakhirku. Lin Bai mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan Lin Bai mengeluarkan pecahan bilah pedang yang tertancap di tangan Meng Rui. Tubuh, terbang di depan Meng Rui, dan perlahan mendekati Lin Bai, tenggorokan Bai hilang. Meng Rui melihat momen ini dan berkata dengan tatapan ngeri, apa yang kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu ingin membunuhku? Lin Bai mendengar ini dan berkata sambil tersenyum, oh, aku lupa, kamu baru saja mengatakan jika aku membunuh seseorang di hutan Feilong, aku akan dihukum oleh keluarga Dewa Pedang, yang sangat merugikanku sekarang. Kamu juga mengatakan bahwa keluarga Dewa Pedang tidak akan berperang demi orang yang tidak berguna. Terima kasih atas pengingat baik Anda barusan. Lin Bai menjentikkan jarinya, dan pecahannya diarahkan ke perut Meng Rui. Wajah Meng Rui memucat dan dia berkata, tidak, jangan hancurkan aku. Kamu tidak bisa menghancurkanku. Aku adalah seorang jenius tiada taraf yang direkrut oleh keluarga Dewa Pedang. Aku adalah seorang pejuang yang dihargai oleh keluarga Dewa Pedang. Kamu keluarga. Jika kamu berani membunuhku, keluarga Ye tidak akan membiarkanmu pergi. Menghadapi ancaman Meng Rui, Lin Bai tersenyum tipis dan berkata, tahukah kamu? Orang yang paling banyak mati di tanganku adalah orang-orang seperti kamu. Siapa yang mengira kamu adalah aku adalah pejuang yang berbakat? Desir. Ketiga pecahan itu menusuk dengan keras, menusuk perut Meng Rui, menghancurkan ramuan ilahi dan dantiannya, dan guntur ilahi 3 warna Lin Bai menyerbu ke dalam tubuhnya, menghancurkan meridiannya dan semangat bela diri. Pada titik ini, Meng Rui telah sepenuhnya berubah menjadi orang yang tidak berguna.
Meskipun keluarga Dewa Pedang bersedia menghabiskan sejumlah besar ramuan untuk memperbaiki dantiannya, jiwa bela dirinya dihancurkan oleh Lin Bai dan tidak dapat diperbaiki lagi. Kamu. Meng Rui merasakan sakit yang menyengat di perutnya dan dengan enggan jatuh ke tanah. Setelah menggulingkan Meng Rui, Lin Bai kembali menatap Lin Chen. Kamu menghancurkannya. Lin Chen berkata dengan terkejut. Lin Bai terkekeh dan berkata, apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja dia katakan? Jika aku tidak menghancurkannya, dia akan menghancurkanku. Hutan Feilong ini terlalu kecil untuk menampung begitu banyak orang jenius. Karena dia melihat ke bawah pada kita, mengapa kita harus menunjukkan belas kasihan padanya? Lin Bai berkata dengan ringan. Lin Chen masih sedikit terkejut, dia tidak pernah menyangka Lin Bai akan berani membunuh Meng Rui secara langsung. Tetapi saat ini, Lin Chen buru-buru berkata, Saudara Lin Bai, tolong selamatkan Yu Jue, Sang Feng, Guyang dan yang lainnya. Saat mereka bertarung dengan saya barusan, saya mendengar bahwa mereka juga pergi mencari Yu Jue dan yang lainnya. Milik Lin. Bai matanya berkilat, dan dia segera berkata, Lin Ye, tahan Lin Chen, ayo pergi. Lin Chen, tunjukkan jalannya, di mana tempat tinggal mereka. Lin Bai segera berjalan keluar dari sungai. Rumah kayu itu langsung menuju ke hutan Feilong. Perang telah dimulai. Karena para jenius yang diundang ini meremehkan Lin Bai dan prajurit lain dari kota Tianjian, cepat atau lambat pertempuran ini akan terjadi. Daripada terus-menerus bertabrakan dan gesekan dalam latihan di masa depan, lebih baik membereskan semuanya sekaligus. Kediaman Yu Jue tidak jauh. Ayo pergi ke Yu Jue dulu. Lin Chen dibantu oleh Lin Ye dan berkata kepada Lin Bai, pergi ke sini. Segera, Lin Chen menunjukkan arah ke Lin Bai. Pergi ke kediaman Yu Jue. Lin Bai dengan cepat terbang di sepanjang jalan kuno di hutan dan langsung menuju kediaman Yu Jue. Di bawah bimbingan Lin Chen, Lin Bai tidak membuang banyak waktu. Sesaat kemudian, dia tiba di luar kediaman Yu Jue dan langsung mencium bau darah yang menyengat. Lin Bai berjalan perlahan dan melihat sebuah istana sederhana di sini. Pada saat ini, ada bekas pedang yang menakutkan dan noda darah di tanah sekitar istana. Tetapi pada saat ini, tidak ada jejak prajurit yang ditemukan hidup. Tidak ada siapa-siapa. Lin Bai mencari di istana, tapi kecuali bekas pedang dan noda darah di seluruh lantai, tidak ada makhluk hidup lainnya. Mungkinkah Yu Jue punya? Kata Lin Chen dengan wajah pucat. Lin Bai tanpa ekspresi dan melihat sekeliling. Pada saat ini, suara lemah tiba-tiba datang dari kegelapan, Saudara Lin. Lin Bai melihat ke dalam kegelapan dan mendengar suara itu sepertinya datang dari sudut tertentu saat Lin Bai melihat sekeliling. Lin Bai ada di sana. Di salah satu sudut istana, Yu Jue ditemukan muncul dari dalam tanah. Yu Jue muncul dari tanah dengan wajah pucat, bekas pedang di sekujur tubuhnya, dan darah mengalir deras. Lin Bai berjalan mendekat dan merasakan tubuh Yu Jue tidak dalam bahaya nyawa kecuali luka serius. Lin Bai bertanya, Yu Jue, kamu baik-baik saja? Yu Jue tersenyum pahit dan berkata, untungnya, dalam situasi ini, saya harus berterima kasih kepada wanita yang ditinggalkan oleh saya. Merekalah yang mengejar saya sepanjang hari. Biarkan aku mengembangkan kemampuan untuk melarikan diri dalam kehidupan ini. Mereka juga yang memaksaku untuk mencoba yang terbaik agar tidak dikejar, dan mengizinkanku untuk berlatih teknik melarikan diri dari bumi yang legendaris. Ketika Yu Jue tertawa dengan menyedihkan, dia melihat bahwa Xing adalah Lin Chen, yang didukung oleh Lin Ye, tersenyum dan berkata, Tuan Lin Chen, sepertinya kamu juga diserang oleh prajurit. Lin Chen bertanya, Yu Jue, siapa orangnya siapa yang menyerangmu? Yu Jue berkata, Huo meskipun orang ini tidak memiliki banyak ilmu pedang dan pengalaman, rahasia seni bela dirinya sungguh luar biasa, dan aku tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Setelah aku melarikan diri dengan pelarian bumi, dia pergi dan menghilang tanpa jejak. Wajah Lin Chen berubah muram. Lin Bai berkata, Lin Ye, bawa Yu Jue, ayo berhenti bicara omong kosong dan cari Sang Feng dan Guyang. Mereka datang untuk kita. Karena mereka telah mengambil tindakan terhadap kalian berdua, mereka tidak akan membiarkan Sang pergi. Angin dan Guyang. Segera, Lin Ye menjemput Yu Jue dan langsung menuju kediaman Guyang di bawah bimbingan Lin Chen. Ketika Lin Bai keluar dari kediaman Guyang, dia melihat tempat itu ditutupi dengan noda darah dan bekas pedang yang tak terhitung jumlahnya. Di antara noda darah dan bekas pedang, ada seorang prajurit dengan nafas lemah, terbaring di tanah, sekarat. Itu Guyang. Lin Chen dan Yu Jue melihat prajurit yang jatuh di tanah dari kejauhan. Guyanglah yang datang ke hutan Feilong bersama mereka. Lin Bai terbang menjauh dan tidak menemukan prajurit lain di sekitar kediaman Guyang.
Setelah memastikan tidak ada bahaya, Lin Bai berjongkok dan memeriksa kondisi tubuh Guyang. Lalu, wajah Lin Bai menjadi dingin. Lin Chen berkata, dan Tian Gu yang dihancurkan, ramuan ilahinya hancur, dan jiwa bela dirinya dihancurkan. Dia telah sepenuhnya berubah menjadi orang yang tidak berguna. Bab 2807 Kematian Sang Feng. Lin Bai melihat luka di tubuh Guyang. Luka pedang menembus perut Guyang, menembus dantian dan pil ilahi miliknya. Luka pedang ini sangat mengejutkan. Untungnya tidak mengancam nyawa. Aku menyelamatkan satu nyawa, kata Yujue tak berdaya. Pada saat ini, Gu yang mendengar suara itu, membuka matanya dengan linglung, dan melihat Lin Bai, Lin Chen, Yujue dan yang lainnya. Dia berkata dengan penuh semangat, cepat, cepat, Lin Bai, kamu teman-teman cepat pergi. Mereka datang. Lin Bai mengeluarkan beberapa ramuan penyembuh dari tas penyimpanannya, memberikannya kepada Gu Yang, dan berkata, aku sudah tahu, Gu Yang. Gu Yang tertegun dan tidak berdaya. Dia memejamkan mata dan air mata jatuh dari sudut matanya. Dantian dihancurkan, ramuan ilahi dihancurkan, dan jiwa bela diri dihancurkan, mengubah seorang jenius tak tertandingi yang baru saja bergabung dengan keluarga Dewa Pedang menjadi sampah yang dibenci semua orang dalam semalam. Tentu saja, hanya Gu Yang sendiri yang memahami sakit hati dalam hal ini. Lin Chen bertanya, Gu Yang, siapa orang yang menyakitimu? Gu Yang berkata, saya tidak tahu, dia mengaku. Jiang Zhen, saya tidak mengenalnya sama sekali. Lin Bai berkata, Lin Ye, bawalah Gu bersamamu. Yang, ayo kita cari Sang Feng. Pada saat ini, Lin Bai tidak sabar untuk mengatakannya. Lin Chen juga sadar dan segera memberi arahan pada Lin Bai. Lin Bai segera berlari keluar kediaman Sang Feng. Sesaat kemudian, Lin Bai tiba di luar kediaman Sang Feng. Dari kejauhan, Lin Bai mencium bau darah yang menyengat. Lin Bai berjalan cepat dengan kewaspadaan. Sesampainya di kediaman Sang Feng, Lin Bai melihat bekas pedang dan noda darah di tanah, serta seorang prajurit tergeletak di tanah. Lin Bai berjalan mendekat dan melihat prajurit itu, wajahnya terkejut. Apakah itu Sang Feng? Lin Chen bertanya. Lin Bai berdiri di depan Sang Feng dan merasakan masih belum ada nafas kehidupan di tubuh Sang Feng. Sang Feng sudah mati. Lin Chen, Gu Yang, dan Yujue datang dan melihat tubuh Sang Feng dan bekas pedang di tubuhnya. Sang Feng, apakah dia sudah mati? Yujue berkata dengan heran. Lin Bai menoleh dan melihat luka pedang di perut Sang Feng. Namun, ini hanya dapat menghancurkan dantian dan pil ilahi Sang Feng, tetapi tidak dapat membunuh Sang Feng. Tanda pedang yang benar-benar membunuh Sang Feng adalah luka pedang di leher Sang Feng. Lin Chen berkata, dia bunuh diri. Yujue tersenyum pahit, dia awalnya adalah seorang jenderal yang tak terkalahkan di arena seni bela diri. Baginya, menghancurkan dantian dan kultivasinya lebih serius daripada mengambil nyawanya. Mematikan. Dia tahu baiklah apa artinya pemborosan di dunia ini. Terutama karena dia adalah orang yang keluar dari medan pertempuran, tempat di mana yang lemah dan yang kuat memangsa yang kuat. Dia tahu lebih jelas bahwa tanpa budidaya dan kekuatan, itu lebih baik daripada kematian bahkan lebih tidak nyaman. Jadi, setelah dantian dan pil ilahi miliknya dihancurkan, dia bunuh diri. Yujue menggelengkan kepalanya dan berkata, tanpa budidaya dan dantian, masih banyak tempat indah di dunia. Misalnya keindahan yang patut disyukuri, kata Yujue sambil tersenyum. Lin Bai melirik Yujue, pria ini benar-benar putus asa dan tidak bisa hidup tanpa seorang wanita. Gu yang berkata kepada Yujue dengan marah pada saat ini, dantianmu belum dihancurkan, bagaimana kamu tahu rasa sakit seperti itu? Yujue, orang sepertimu tidak akan pernah mengerti. Yujue tersenyum dan berkata, ya. Tidakkah kamu mengerti rasa sakitmu karena dantianmu dihancurkan, tapi apakah kamu mengerti rasa sakit yang aku derita? Rasa sakit karena kehilangan orang tua, kerabat dekat, dan teman-teman bahkan lebih menyakitkan daripada rasa sakit karena dantianmu dihancurkan. Yujue menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan tidak terus berdebat dengan Gu Yang. Ketika Lin Bai mendengar perkataan Yujue, dia melihat lagi ke arah Yujue. Lin Bai sepertinya memiliki kesan yang baik terhadap Yujue. Lin Chen berkata dengan dingin, kita tidak boleh membiarkan masalah ini berlalu. Setelah Penatua Dugu Fei datang, kita pasti akan membiarkan keluarga Dewa Pedang membuat keputusan untuk kita. Yujue berkata, itu tidak bisa dihindari, dan kita harus mendapatkannya kembali secara alami. Keadilan. Kita tidak bisa membiarkan Sang Feng mati sia-sia. Lin Bai berkata, masalah ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Sekarang mereka telah mengambil tindakan terhadap kita, mereka tidak akan berhenti dengan mudah.
Jika kita tidak menangani mereka, saya khawatir di masa depan kita akan berada di Dewa Pedang. Akan ada lebih banyak masalah dalam keluarga. Itu tergantung bagaimana keluarga Dewa Pedang akan menghadapinya. Kata Lin Bai dingin. Mari kita tunggu di sini. Setelah 3 hari, Penatua Dugu Fei secara alami akan datang mencari kita. Kata Lin Bai ringan. Segera, Lin Ye menurunkan Lin Chen, Guyang, dan Yu Jue. Lin Chen dan Yu Jue mulai menyembuhkan luka mereka. Guyang, sebaliknya, duduk bersandar di dinding, melamun. Tidak mudah bagi Lin Bai untuk menghibur Guyang, lagi pula, orang lain tidak dapat memahami rasa sakit seperti ini. Dalam keluarga Dewa Pedang, hanya ada satu garis keturunan. Di aula gelap, Dugu Fei berdiri dengan hormat di bawah, sangat saleh. Lin Bai. Sebuah suara tenang dan berwibawa datang dari aula gelap. Dugu Fei berkata sambil tersenyum tipis, ya, ketika saya melihatnya di kota Tianjian sebelumnya, saya merasa nama dan penampilannya sangat familiar. Kemudian, setelah saya kembali ke keluarga Dewa Pedang, saya menyelidikinya. Benar saja, saya menemukan informasi Lin Bai. Seperti yang kuduga, Lin Bai yang datang ke keluarga Dewa Pedang kita sekarang adalah putra suci Dongzu yang terkenal. Lin Bai juga dikenal sebagai Dongzu. Satu-satunya putra suci di Akademi Zhou. Kata Dugu Fei. Di aula gelap, terdengar suara agung, pedang iblis Zihuang, putra suci Dongzu. Apakah keluarga Ye mengetahuinya? Suara itu bertanya. Dugu Fei berkata, ketika kami berada di kota Tianjian, Ye Moxing juga melihat Lin Bai, tapi saya merasa Ye Moxing sepertinya tidak mengenali identitas Lin Bai, dan hanya menganggap Lin Bai sebagai pejuang biasa. Dan saya merasakan itu Ye Moxing tidak mengenali identitas Lin Bai. Setelah saya menemukan identitas Lin Bai di keluarga Dewa Pedang, semua informasi dari keluarga Dewa Pedang tentang Lin Bai sebagai putra suci Akademi Dongzu sudah jelas. Jika keluarga Ye tidak mengetahui identitas Lin Bai sebelumnya, adapun identitasnya, mereka tidak akan dapat mengetahuinya dari informasi di keluarga Dewa Pedang di masa depan. Suara itu berkata, Dugu Fei, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Dugu Fei mengangguk dan berkata, terima kasih Tuan Pedang atas pujiannya. Suara itu berkata, jalan Dewa Pedang pada akhirnya akan terbuka, dan keluarga Ye terus-menerus merekrut para jenius yang luar biasa. Jika mereka ingin merebut harta rahasia di jalan Dewa Pedang, kami, keluarga Dugu, tidak boleh ketinggalan. Karena keluarga Ye tidak mengetahui informasi identitas Lin Bai sekarang. Itu yang terbaik, klan Dugu akan menemukan cara untuk memenangkannya. Dugu Fei mengangguk dan berkata, saya mengerti, Master Pedang. Setelah mengatakan itu, Dugu Fei meninggalkan aula gelap ini. Dalam keluarga Dewa Pedang, kepala klan Dugu dan klan Ye keduanya disebut Master Pedang, dan mereka adalah salah satu pejuang terkuat di dua keluarga. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jika dua orang kuat ini, Dugu Jianzun dan Ye Jianzun, keluar dari Danau Jinghu, mereka akan menyebabkan guncangan besar di benua kuno. Keberadaan kedua orang ini bisa dikatakan sebagai orang terkuat di seluruh benua kuno. Bab 2808 Aula Feilong. Kamu Liang. Lin Bai dan yang lainnya tinggal di kediaman Sang Feng selama 3 hari. Selama 3 hari ini, Lin Bai berdiri diam di halaman sambil memandangi tubuh Sang Feng. Selama 3 hari, tidak ada yang menyentuh tubuh Sang Feng. Hanya saja ketika Dugu Fei datang ke sini dan melihat tubuh Sang Feng, dia ingin keluarga Dewa Pedang memberikan penjelasan. Selama 3 hari ini, Yu Jue, Lin Chen dan yang lainnya bekerja keras untuk menyembuhkan luka mereka, meski lukanya belum sembuh total, namun jauh lebih baik. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Saat fajar hari itu, Lin Bai yang sedang berdiri diam di halaman, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke awan di langit di luar hutan Feilong. Pada saat itu, seorang lelaki tua sedang turun dari langit. Merasakan aura prajurit, Yu Jue dan Lin Chen, yang sedang menyembuhkan luka mereka, juga membuka mata mereka dan datang ke sisi Lin Bai. Guyang, yang sedang bersandar di dinding dengan ekspresi acuh tak acuh, dengan lembut mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Wajah lelaki tua itu tetap normal, dia jatuh dari udara dan sampai di kediaman Sang Feng, dia menundukkan kepalanya dan melihat bekas pedang dan noda darah di seluruh tanah, serta tubuh Sang Feng. Dia berkata dengan dingin, apa yang terjadi? Orang tua ini jelas adalah Dugu Fei, yang datang seperti yang dijanjikan. Menurut perjanjian sebelumnya dengan Lin Bai dan yang lainnya, hari ini dia akan mengajak Lin Bai dan yang lainnya untuk mengenal keluarga Dewa Pedang. Namun ketika Dugu Fei datang dari keluarga Dewa Pedang hari ini dan datang ke hutan Feilong, dia menemukan beberapa tempat tinggal lainnya kosong. Setelah lama mencari, dia sampai di kediaman Sang Feng.
Dugu Fei memandang tubuh Sang Feng dengan sedikit ketidakpedulian di wajahnya. Dia menatap Lin Bai dan yang lainnya dan bertanya, mengapa Sang Feng mati? Lin Bai tetap diam. Lin Chen mengepalkan tinjunya dan berkata dengan marah kepada Dugu Fei, Penatua Dugu Fei, tolong buat keputusan untuk kami. Dugu Fei berkata, apa yang terjadi? Ceritakan secara detail. Lin Chen berkata, kami di sini setelah hutan Feilong. Malam itu, kami baru saja memilih tempat tinggal ketika kami diserang oleh para jenius lainnya di hutan Feilong. Guyang dan Sang Feng digulingkan oleh mereka dan menjadi orang yang tidak berguna. Sang Feng tidak dapat menerimanya dan memilih untuk berkomitmen bunuh diri. Yu Jue dan saya terluka parah satu demi satu. Jika Lin Bai tidak datang untuk membantu, saya khawatir kami berdua tidak akan lolos dari kemalangan kami. Penatua Dugu Fei, harap jelaskan. Beri kami keadilan. Lin Chen berbisik dengan gigi terkatup. Ketika Dugu Fei mendengar ini, matanya bersinar, dan sedikit kemarahan muncul di wajahnya. Dia memandang Guyang yang sedang duduk di dekat dinding dan melihat senyum hilang dan masam di wajahnya. Melihat tubuh Sang Feng di tanah, Dugu Fei meraung, jika seperti yang Anda katakan, maka orang-orang ini benar-benar bersalah. Siapa yang melakukannya? Kalian semua adalah pejuang yang keluar dari kompetisi di kota Tianjian. Milikmu kekuatan secara alami jauh lebih unggul daripada para prajurit generasi Anda. Mungkin tidak banyak prajurit di hutan Feilong yang dapat dibandingkan dengan Anda sekarang. Lin Chen mengertakkan gigi dan meraung, semuanya. Dugu Fei bertanya, apa? Lin Chen berkata, dengan Jiang Zhen, Gu Yusu, dan Huo Cheng sebagai pemimpin, ada lebih dari selusin prajurit yang bertindak bersama. Total ada 18 dari mereka, bergiliran bertarung. Meskipun kita memiliki 3 kepala dan 6 tangan, kami bukan lawan mereka. Dugu Fei berkata dengan dingin, dengan kata lain, 18 prajurit yang diundang ke hutan Feilong telah mengambil tindakan. Lin Bai dan yang lainnya baru saja tiba di hutan Feilong, jadi aku tidak tahu berapa banyak prajurit yang ada di sini. Tapi karena Dugu Fei adalah tetua dari keluarga Dewa Pedang, dia secara alami tahu berapa banyak prajurit yang ada di hutan Feilong. Ada total 18 orang Tianjiao yang diundang, di antaranya Gu Yusu, Huo Cheng, dan Jiang Zhenai adalah yang paling menonjol di antara 18 orang, dan sisanya tidak lebih buruk dari Yu Jue dan lainnya. Lin Chen berkata, ya, ketika salah satu prajurit bernama Meng Rui diburu oleh saya melarikan diri ke kediaman saudara Lin Bai, dan Meng Rui digulingkan oleh saudara Lin Bai. Dugu Fei memandang Lin Bai. Lin Bai tersenyum ringan dan berkata, dia datang ke kediamanku dan berkata bahwa kita tidak sebaik mereka. Dia harus menghancurkan kita semua dan mengusir kita dari keluarga Dewa Pedang. Aku belum pernah melihat orang yang begitu merajalela. Sobat, karena dia ingin merajalela dan dia ingin menghancurkanku, maka aku akan memberitahu dia nasib merajalela itu. Aku bisa mengakui kesalahanku. Tetapi Penatua Dugu Fei, Guyang digulingkan, Sang Fengsi kematian, mereka harus bertanggung jawab penuh atas masalah ini. Keluarga Dewa Pedang adalah kekuatan tiada taraf yang telah diturunkan dari zaman kuno. Saya yakin keluarga Dewa Pedang akan memberi kita keadilan, bukan? Lin Bai memandang Dugu Fei dan bertanya. Bu bertanya dengan nada mendesak. Dugu Fei berkata dengan serius, itu wajar. Karena kalian semua adalah pejuang yang telah bergabung dengan keluarga Dewa Pedang, apakah kalian diundang atau datang melalui kota Tianjian? Karena kalian telah datang ke hutan Feilong, itulah prajurit dari keluarga Dewa Pedang. Jika kamu berani bertindak sembarangan di hutan Feilong, di mana keluarga Dewa Pedang akan ditempatkan? Aku pasti akan menyelidiki masalah ini sampai akhir. Kalian ikut aku. Pimpin. Mayat Guyang dan Sang Feng. Dugu Fei tampak acuh tak acuh dan berbalik untuk terbang ke langit. Lin Ye, bawalah Sang Feng dan Guyang bersamamu. Lin Bai berteriak kepada Lin Ye, lalu terbang ke langit, diikuti oleh Dugu Fei, dan meninggalkan hutan Feilong. Lin Chen dan Yu Jue mengikuti dari belakang. Lin Ye mengambil mayat Guyang dan Sang Feng dan mengikuti di belakang semua orang. Terbang menembus awan, Lin Bai mengikuti Dugu Fei sepanjang jalan, dan segera sampai di punggung hutan Feilong, di mana ada sebuah istana yang dibangun di atas awan. Saat ini, Dugu Fei mendarat di alun-alun di luar istana. Lin Bai dan yang lainnya terjatuh. Lin Bai mendongak dan melihat, naga terbang di langit tertulis di plakat pintu istana. Dugu Fei berjalan menuju aula utama dengan tangan di belakang punggung dan ekspresi dingin di wajahnya. Pada saat ini, seorang pria paruh baya berbaju hitam dengan alis tegas keluar dari aula. Ketika dia melihat Dugu Fei,
dia buru-buru mengepalkan tinjunya dan berkata, ternyata dia adalah Penatua Dugu Fei dari silsilah Dugu. Ye, Liang telah bertemu dengan Penatua Dugu Fei. Dugu Fei melihat pria berbaju hitam dan bertanya dengan dingin, Ye Liang, kamu adalah prajurit yang bertanggung jawab atas hutan Feilong. Tahukah kamu apa yang terjadi di hutan Feilong? Ye Liang mengerutkan kening bingung dan berbisik. Penatua Dugu Fei, tidak ada yang terjadi. Dalam beberapa hari terakhir, para jenius di hutan Feilong semuanya tenggelam dalam budidaya mereka sendiri. Tidak ada yang abnormal. Benarkah? Wajah Dugu Fei menjadi dingin. Ye Liang memandang Dugu Fei dengan ekspresi bingung. Dugu Fei berbalik untuk melihat Guyang dan Sang Feng, dan berbisik, 3 malam yang lalu, ketika mereka tiba di hutan Feilong, mereka diserang oleh para jenius lain di hutan Feilong, dan sekarang mereka mati dan tidak berguna. Jangan-jangan kamu pikir kamu punya peluang sama sekali. Apa kamu tidak tahu? Ye Liang berkata dengan cepat dan serius, Penatua Dugu Fei, kamu tidak bisa mengatakan omong kosong ini. Dalam beberapa hari terakhir, semua jenius di hutan Feilong telah berperilaku baik dan belum melakukan sesuatu yang luar biasa. Adapun apa yang terjadi pada 2 orang yang sudah mati dan tidak berguna ini, saya tidak tahu. Tapi yang bisa saya jamin adalah bahwa para jenius lainnya di hutan Feilong pasti tidak akan melakukannya. Mengambil tindakan terhadap mereka. Ye Liang berkata dengan benar. Ketika Dugu Fei mendengar ini, dia segera mengerutkan kening dan menatap Lin Bai dan Lin Chen. Bab 2809 18 orang jenius. Ye Liang berkata dengan jujur bahwa para jenius lainnya tidak mengambil tindakan terhadap Lin Bai dan yang lainnya. Lin Chen berkata pada saat ini, saya telah melihat yang lebih tua, yang bernama Lin Chen. Dia adalah prajurit yang datang ke hutan Feilong 3 hari yang lalu, dan dia juga salah satu prajurit yang diserang oleh mereka. Saya menyaksikan dengan mataku sendiri yang mengaku. Sebagai Jiang Zhen, Huo Cheng, Gu Yuzu, Del. Apakah ini masih salah? Ye Liang menatap Lin Chen dengan wajah dingin dan berkata, bayi kecil, aku bisa memberitahumu, tidak peduli apa identitas atau asal-usulmu di luar, tapi setelah kamu datang ke keluarga Dewa Pedang, jika kamu ingin memfitnah orang dengan gigi kosong, itu tidak akan berhasil. Saya adalah penjaga hutan Feilong. Setiap tanaman, pohon, bunga dan pohon di hutan Feilong berada di bawah pengawasanku. Dari apa yang kulihat, jika mereka benar-benar mengambil tindakan terhadapmu, bukankah aku akan mengetahuinya? Boneka kecil, maksudmu? Aku membantu mereka menipu Penatua Dugu Fei. Ye Liang sedikit bingung. Dia menatap Lin Chen dengan marah dan berkata, murid tidak berani. Lin Chen buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata, Dugu Fei berdiri diam di sana. Seperti yang Ye Liang katakan, dia adalah penjaga hutan Feilong dan bertanggung jawab atas lingkaran sihir di sini. Dia bisa melihat gangguan apapun di hutan Feilong dalam sekejap. Jika Huo Cheng dan yang lainnya benar-benar mengambil tindakan terhadap Lin Bai dan yang lainnya, dia seharusnya menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Sekarang Ye Liang membela Huo Cheng dan lainnya, yang membuat Dugu Fei sedikit tidak terduga. Untuk sesaat, suasana menjadi tegang. Ye Liang berkata, jika Penatua Dugu Fei tidak mempercayaiku, maka kita bisa membiarkan 18 jenius di hutan Feilong datang dan menghadapinya secara langsung. Lin Chen berkata dengan wajah penuh kegembiraan, oke, biarkan mereka datang, kita akan saling berhadapan muka. Konfrontasi. Yu Jui juga punya ide yang sama. Tapi sekarang Lin Bai memandang Ye Liang dan berkata diam-diam di dalam hatinya, sudah berakhir, aku khawatir Ye Liang dan 18 jenius ini adalah sarang ular dan tikus. Ye Liang berkata, Penatua Dugu Fei, tolong tinggal di aula sebentar. Setelah itu, saya akan memberitahu mereka untuk segera datang. Dugu Fei mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Setelah mengatakan itu, Dugu Fei memimpin Lin Bai dan yang lainnya ke aula, sementara Ye Liang pergi untuk memberitahu prajurit Tian Jiao lainnya. Ayo. Di aula utama, Lin Chen berkata, Penatua Dugu Fei, kami jelas tidak berbohong. Ye Liang pasti sengaja melindungi Huo Cheng, Gu Yuzu, dan lainnya. Penatua Dugu Fei, harap jelaskan tentang ini. Dugu Fei menggelengkan kepalanya dengan sedih dan berkata, tunggu. Konfrontasinya. Mari kita bicarakan nanti. Ketika Lin Chen mendengar ini, dia tidak berani untuk terus berbicara dan berdiri diam menunggu. Dari awal sampai akhir, Lin Bai tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Tidak lama kemudian, Ye Liang memimpin selusin pemuda dan pemudi ke aula utama. Ada total 18 orang di sini, dan mereka semua lebih muda dari Lin Bai dan yang lainnya. 18 orang ini pada dasarnya berusia antara 18 dan 20 tahun.
Berdasarkan usia mereka, pemilik kesempurnaan besar kesulitan kematian saat ini. Budidayanya hanyalah menakutkan. Dan di antara 18 orang ini, mereka pada dasarnya adalah jiwa bela diri tingkat kaisar, dan 2 atau 3 dari mereka telah mencapai jiwa bela diri tingkat dewa semu. Potensinya tidak terbatas dan masa depan menjanjikan. Lin Bai dan Lin Chen melihat kembali ke 18 orang itu. Di antara mereka adalah Gu Yuzu dan Meng Rui yang pernah ditemui Lin Bai. Mereka semua tampak bangga dan memiliki senyum bangga di bibir mereka. Terutama setelah melihat Lin Chen, Yu Jue dan lainnya, senyuman di wajah mereka benar-benar provokatif. Ye Liang memimpin semua orang ke Dugu Fei dan berkata, ini adalah tetua dari silsilah Dugu. Dugu Fei senior, mengapa Anda tidak memberi hormat secepatnya? Saya pernah melihat penatua Dugu Fei sebelumnya. Saya pernah melihatnya sebelumnya. Penatua Dugu Fei. 18 orang itu membungkuk dan memberi hormat. Dugu Fei berkata tanpa ekspresi, tidak sopan. Itu dia. Itu mereka. Lin Chen menunjuk ke beberapa dari 18 orang di depannya dan berkata dengan dingin, Penatua Dugu Fei, itu mereka. Serang saya. Dugu Fei bertanya, siapa? Lin Chen melangkah maju, mengetuk 18 orang beberapa kali dengan jarinya, dan berkata, dia, dan dia. Di antara orang-orang yang ditunjukkan Lin Chen di antara mereka, itu adalah prajurit bernama Jiang Zhen. Jiang Zhen ditunjuk oleh Lin Chen dan langsung bertanya sambil tersenyum, sobat, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti sama sekali. Mungkinkah penampilan tampanku mengejutkanmu? Jika kamu benar-benar tertarik padaku jika Anda takut dengan penampilan tampan Anda, maka saya hanya bisa meminta maaf kepada Anda. Kata-kata Jiang Zhen benar-benar provokatif. Para prajurit yang datang bersama Jiang Zhen tertawa satu demi satu, hahaha. Dugu Fei berkata dengan dingin pada saat ini, Jiang Zhen, Lin Chen mengatakan bahwa Anda telah ke kediamannya 3 hari yang lalu, dan Anda juga berbicara dengannya. Dia berjuang untuk menghancurkan mereka. Benarkah? Dugu Fei bertanya. Jiang Zhen berkata dengan wajah polos, Penatua Dugu Fei, Anda dianiaya. Kami semua datang ke keluarga Dewa Pedang untuk belajar seni bela diri. Mereka semua bersaudara di sekte yang sama. Bagaimana saya bisa mengambil tindakan terhadap mereka? Seperti saya berkata, mereka adalah pejuang dari kota Tianjian. Mereka sangat kuat dan dapat menonjol dari begitu banyak yang luar biasa. Bahkan jika saya pergi, saya khawatir saya tidak akan menjadi lawan mereka. Jiang Zhen berkata dengan serius. Prajurit lainnya juga mengangguk. Dugu Fei mengerutkan kening. Lin Chen mengertakkan gigi dan berkata, Jiang Zhen, jangan bicara omong kosong di sini. Memang benar, jika kita bertarung sendirian, aku khawatir kamu benar-benar bukan tandinganku. Tapi hari itu, kalian berlima datang bersama-sama. Seni bela diri tingkat kaisarmu dilepaskan, dan kalian berlima bergabung untuk menghancurkanku sepenuhnya. Apa? Kamu laki-laki, kamu berani melakukan sesuatu, tetapi kamu tidak berani melakukannya. Lin Chen berkata dengan dingin. Yu Jue juga berdiri pada saat ini dan berkata, Huo Cheng, apakah kamu tidak mengingatku juga? Berdiri di samping Jiang Zhen adalah seorang pria dengan wajah dingin dan sombong. Orang ini adalah Huo Cheng. Setelah dia melirik Yu Jue dengan santai, dia mendengus dingin dan mengabaikannya sama sekali. Guyang berkata pada saat ini, Gu Yuzu, sungguh menyenangkan ketika kamu menghancurkan dantianku, bukan? Gu Yuzu berkata dengan polos, saudaraku, apa yang kamu bicarakan? Kapan aku menghancurkan dantianmu? Kamu bisa, jangan membunuh orang. Mengangguk ke tanah, dantian yang lumpuh adalah tabu besar di dunia seni bela diri, dan aku, seorang wanita lemah, tidak akan melakukan ini. Gu Yuzu berkata dengan air mata berlinang, seolah-olah dia sangat hebat. Dia niaya. Lin Bai berdiri diam saat ini, menyaksikan penampilan 18 orang di depannya, dengan senyum sinis di wajahnya. Kamu, Lin Chen, Yu Jue, dan Guyang sangat marah hingga wajah mereka memerah dan pembuluh darah mereka menyembul. Dugu Fei berdiri di aula utama, memandang kedua sisi dalam diam. Jelas sekali, Huo Cheng dan yang lainnya benar-benar berdalih tentang masalah ini. Pada saat ini, di belakang Huo Cheng dan yang lainnya, Meng Rui tiba-tiba melompat keluar dan berkata, itu dia. Dialah yang menghancurkan dantian dan kultivasi saya. Tolong minta Penatua Ye Liang dan Dugu Fei Zhang untuk datang dan membantu saya. Buatlah keputusan. Meng Rui melompat keluar dan berteriak kepada Dugu Fei dan Ye Liang dengan air mata di wajahnya. Dan, dia, yang disebutkan Meng Rui secara alami adalah Lin Bai.
Kamu adalah Lin Bai. Huo Cheng memandang Lin Bai dan berkata dengan dingin, dengan sedikit niat membunuh yang dingin di matanya. Gu Yuzu dan Jiang Zhen juga memandang Lin Bai dengan tidak ramah. Ekspresi Ye Liang tiba-tiba berubah, dan dia berteriak kepada Lin Bai dengan suara dingin, kamu sangat berani. Kamu telah melakukan konsekuensi jahat seperti itu tepat setelah kamu datang ke keluarga Dewa Pedang. Jika kamu tertinggal di keluarga Dewa Pedang, kamu tidak boleh mengganggu keluarga. Keluarga Dewa Pedang telah terbalik. Hari ini aku akan menghancurkan kultivasimu dan mengusirmu dari keluarga Dewa Pedang. Ye Liang meraung dengan marah, dan budidayanya di alam aspirasional meledak, dan dia menekan Lin Bai dengan seluruh kekuatannya. Bab 2810 Dugu Fei yang mendominasi. Ekspresi Ye Liang tiba-tiba berubah, dan kekuatan alam aspirasi meledak, menekan Lin Bai. Karena aku akan menghancurkan kultivasimu, mengusir keluarga Dewa Pedang, dan menghilangkan kerugian pada keluarga Dewa Pedang. Ye Liang memelototi Lin Bai dengan kemarahan di wajahnya, seolah dia ingin membunuh Lin Bai. Membawa tingkat kultivasi Ye Liang, Lin Bai berkata dengan wajah dingin, kamu ingin menghancurkanku. Apakah kamu layak? Ye Liang meraung, kamu bajingan, apa yang kamu katakan? Lin Bai menatap Ye Liang, dengan dingin dia berkata dengan suara nyaring, aku berkata, kamu, bajingan tua, ingin menghancurkanku, apakah kamu layak? Apakah kamu memiliki kualifikasi dan kekuatan? Ye Liang sangat marah hingga dia gemetar karena marah pada kata-kata Lin Bai, terutama kalimat, orang tua, Samao, menyentuh titik lemah Ye Liang, usianya belum terlalu tua, tapi pasti terlalu tua, sehingga sering disebut Samao tua, yang juga bertolak belakang dengan hati Ye Liang. Nak, aku akan membuatmu membayar untuk kata-kata ini. Mata Ye Liang berubah menjadi merah darah, dan niat membunuh mulai memenuhi tubuhnya. Lin Bai terkekeh dan berkata, haha, oke, Lin telah membunuh banyak orang dalam hidupnya, tapi dia tidak pernah membunuh seorang prajurit di alam Ascension, jadi aku akan membunuhmu hari ini. Ketika Dugu Fei melihat Lin Bai dan Ye Liang Tit sebagai gantinya, dia tiba-tiba menjadi marah. Dia meraung, cukup. Mendengar raungan Dugu Fei, Lin Bai dan Ye Liang juga menahan diri. Meng Rui berteriak dengan enggan, Penatua Dugu Fei, Penatua Dugu Fei, saya adalah seorang pejuang yang diundang oleh keluarga Dewa Pedang. Keluarga Dewa Pedang berjanji kepada saya untuk melindungi keselamatan saya. Jika saya diserang oleh seseorang, jika basis budidayanya adalah dihapuskan, jika berita menyebar, saya khawatir tidak ada yang akan percaya pada keluarga Dewa Pedang di masa depan, dan tidak ada jenius lain yang mau datang ke keluarga Dewa Pedang untuk berlatih. Penatua Dugu Fei, tolong buat keputusan untuk aku. Meng Rui berlutut di tanah. Dia menangis sambil berbicara, menangis. Dugu Fei memandang Meng Rui dan menarik napas dalam-dalam. Ye Liang mengepalkan tinjunya dan berkata, Penatua Dugu Fei, tolong tangani ini dengan tidak memihak, Penatua Dugu Fei. Lin Bai, katakan padaku, apakah kamu melumpuhkan Meng Rui? Lin Bai berkata sambil tersenyum, aku melumpuhkannya, lalu kenapa? Ye Liang meraung dengan marah, nada yang besar sekali, kamu telah mencapai keadaan seperti itu, dan kamu masih belum tahu bagaimana harus bertobat, dan kata-katamu masih sangat keras. Penatua Dugu Fei, sejak Lin Bai memiliki mengakuinya, maka ikuti saja aturan keluarga Dewa Pedang. Jika Penatua Dugu Fei tidak bisa melakukannya, maka kamu bisa melakukannya untukmu. Ye Liang memandang Dugu Fei dan berkata. Wajah Dugu Fei terdiam, dan dia agak sulit mengambil keputusan untuk beberapa saat. Huo Cheng mengepalkan tinjunya saat ini dan berkata, Penatua Dugu Fei, jika kami, para jenius berbakat yang diundang, tidak diberi penjelasan tentang masalah ini, mungkin akan mengerikan. Jiang Zhen berkata, jika ini masalah menyebar, itu akan menjadi para prajurit yang diundang telah digulingkan, dan saya khawatir tidak ada yang akan menerima undangan dari keluarga Dewa Pedang di masa depan. Gu Yuzu juga berkata, tolong beri kami penjelasan, Penatua Dugu Fei. 18 orang berkata pada Dugu Fei serempak. Yu Jue, Gu Yang, dan Lin Chen benar-benar tercengang saat ini. Mereka jelas-jelas datang untuk mengadili Meng Rui, tetapi sekarang tampaknya sebaliknya. Huo Cheng, Jiang Zhen, dan yang lainnya sekarang menanyai Meng Rui. Tetua, Yu Jue dan Lin Chen memandang Dugu Fei. Dugu Fei mengerutkan kening dan terlihat marah, tapi dia tidak tahu di mana harus melampiaskan amarahnya. Hahaha. Pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba tertawa. Huo Cheng berkata dengan dingin, pencuri jahat, mengapa kamu tertawa? Lin Bai berkata dengan lembut, kamu tidak perlu memaksa Penatua Dugu Fei, dia tidak berani melakukan apapun padaku.
Dugu Fei memandang Lin Bai, wajahnya sedikit diam. Lin Bai memandang Dugu Fei dan berkata, "Penatua Dugu Fei, saya tahu kesulitan Anda. Jika Anda tidak dapat menangani masalah ini, silakan undang ahli pedang dari keluarga Dewa Pedang untuk datang." Ahli pedang. Tuhan. Apakah itu Dugu Jianzun atau Ye Jianzun? Tidak masalah. Lin Bai memandang Dugu Fei dan berkata. Gu Yuzu mencibir dan berkata, apakah menurutmu menyenangkan bisa memasuki keluarga Dewa Pedang dari kota Tianjian? Master Pedang, kamu baru saja bertemu dengannya ketika kamu bertemu dengannya. Sudah kubilang. Bahkan kami yang diundang ke sini bahkan Tian Jiao tidak dapat melihat Master Pedang, jadi mengapa kamu ingin melihat Master Pedang? Lin Bai menatap Gu Yuzu dan berkata, jika kamu tidak dapat melihat Master Pedang, itu hanya berarti kamu sia-sia. Bisakah kamu melihatnya? Jika kamu tiba, apakah itu berarti aku juga tidak bisa melihatmu? Lin Bai tersenyum dingin. Oke, berhenti berdebat. Dugu Fei menggeram dengan wajah dingin. Huo Cheng, Ye Liang, Gu Yuzu dan yang lainnya menjadi tenang dan memandang Dugu Fei. Lin Bai, Yu Jue dan yang lainnya juga melihat ke arah Dugu Fei. Dugu Fei pertama kali melihat ke arah Lin Bai dan berkata, ini masalah sepele, jadi tidak perlu membuat khawatir Raja Pedang. Kemudian, Dugu Fei melihat ke arah Meng Rui lagi dan berkata, Meng Rui, kamu bilang Lin Bai telah hancur. Kamu, apakah kamu punya bukti? Meng Rui tercengang saat mendengar ini. Huo Cheng dan Jiang Zhen juga memandang Dugu Fei dengan heran. Setelah Ye Liang mendengar ini, dia langsung berkata, Penatua Dugu Fei, Lin Bai baru saja mengakuinya. Dialah yang tidak berguna. Diam. Apakah penatua ini bertanya padamu? Dugu Fei sangat marah dan melotot pada Ye Liang dan berteriak. Jalan. Ye Liang begitu ketakutan hingga dia ditatap oleh mata dingin Dugu Fei, dia buru-buru membungkam dirinya sendiri, tidak berani melakukan kesalahan apapun. Dugu Fei memandang Meng Rui lagi dan bertanya, Meng Rui, jawab aku. Meng Rui menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Dugu Fei berkata, kalau begitu karena tidak ada bukti, jangan memfitnah Lin Bai dengan kata-kata kosong. Bahkan jika Anda mengatakan bahwa saya telah merusak kultivasi Anda, saya akan mengakuinya. Adapun Lin Chen dan Yu Jue, Anda tidak memiliki bukti bahwa Huo Cheng, Jiang Zhen dan yang lainnya mengambil tindakan terhadap Anda. Dalam hal itu kasusnya, tidak ada bukti, maka mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Saya akan membuat keputusan setelah saya menyelidikinya dengan jelas. Dugu Fei berkata dengan dingin. Melihat Dugu Fei menjadi marah, bahkan Ye Liang tidak berani melakukan kesalahan, dan Yu Jue serta Lin Chen hanya bisa menelan nafas ini. Kamu turun untuk berlatih dulu. Lin Bai, Yu Jue, Lin Chen, Guyang dan yang lainnya akan tinggal. Kata Dugu Fei sambil menarik napas dalam-dalam. Ya, Huo Cheng dan yang lainnya mengangguk, berbalik dan meninggalkan aula. Dan Ye Liang juga pergi bersamanya. Setelah Ye Liang, Huo Cheng dan yang lainnya pergi, Dugu Fei memandang Lin Bai. Lin Chen berteriak, Penatua Dugu Fei. Dugu Fei menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka tidak mau mengakuinya, dan saya tidak bisa menahannya. Selain itu, sekarang Anda dapat melihat bahwa Ye Liang menutupi mereka. Jika Ye Liang bersikeras, mereka telah menjaga perdamaian beberapa hari terakhir ini, maka kamu memfitnah mereka. Apakah kamu mengerti? Lin Chen dan Yu Jue berdiri di aula dengan putus asa. Guyang tampak marah dan bingung. Dugu Fei memandang Lin Bai dan berbisik, Li Bai, meskipun saya telah menyembunyikan masalah ini untuk saat ini, saya tidak akan menyerah dalam penyelidikan. Beri saya waktu dan saya akan memberi Anda keadilan. Lin Bai berkata, terima kasih Anda, Penatua Dugu Fei, karena baru saja berbicara mewakili saya. Dugu Fei berkata, Anda turun dan istirahat dulu.